Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tentunya masih pagi-pagi begini masih bersemangat ya anak-anak ya. Iya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan Pak Ketua kelas untuk memimpin doa Untuk berdoa kepada Mas Amiruddin. Silahkan memimpin. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelumnya Bapak akan mengambil terlebih dahulu dari sini. Ada yang nggak masuk nggak? Tidak. Oh, nggak ada ya? Ya, Bapak akan mengabsen Amiruddin Ali, Hadir. Akmal Fikri, Hadir. Sylvia, Hadir. Umul, Hadir. Augina, Hadir. Farhan, Hadir. Dimas, Hadir. Syahrul. Hadir. Ya, di semuanya ya. Nah, pada hari ini yaitu pembelajaran IPA ya. Silahkan kalian membuka pada halaman 10 di LKS masing-masing. Punya semua ya, membawa semuanya ya. Nah, ya, membawa. Sebelumnya anak-anak udah tahu kan macam-macam bagian tubuh yang ada di manusia. Ya, semuanya. Apa saja ya anak-anak? Betul. Nah, betul. Hidung, mulut, mata, ya dan sebagainya. Nah, itu semua adalah termasuk bagian-bagian yang ada di tubuh kita. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi tentang bagian-bagian organ dalam di tubuh manusia. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa saja organ-organ dalam yang ada di tubuh kita? Usus, ya betul. Itu yang di pojok, Mas Farhan. Ya betul. Lambung betul. Tepuk tangan kalian semua. Nah, tentunya sebelum memulai masih semangat kan anak-anak? Semangat.
gambar yang ada di smartphone ini dan perhatikan lalu amati. Di bagian atas di sini itu ada rongga hidung. Di sini itu ada rongga mulut. Terus di sini itu laring. Di sini faring. Terus di sini ada trakea yang gambar pink atau merah muda, ini yaitu paru-paru. Bronkus itu pada di antara tengah-tengahnya paru-paru. Bronkiolus di bawahnya bronkus. Terus ada juga alveolus. Sudah. Itu yang di belakang kelihatan ya? Ya, kelihatan. Nah, di sini apa sih itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah sistem dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Proses ini sangat penting karena oksigen dibutuhkan untuk menghasilkan energi di dalam tubuh. Di sini ada organ-organ. Sebelumnya kalian mencatat ya, terus lalu pahami, mendengarkan materi yang dapat disampaikan. Yang kedua itu organ-organ. Nama organ rongga hidung. Yang pertama itu rongga hidung. Rongga hidung itu memiliki fungsi yaitu menyaring, menghangatkan dan melembabkan udara yang masuk ke tubuh. Rambut dan lendir di dalamnya menangkap debu dan kotoran. Itu adalah fungsi dari rongga hidung. Yang selanjutnya yaitu rongga mulut. Rongga mulut itu memiliki fungsi yaitu jalur alternatif masuknya udara ketika bernapas cepat atau hidung tersumbat. Yang ketiga ada faring, yaitu posisinya di sini ya. Nah, faring atau tenggorokan, yaitu fungsinya persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran makanan. Udara dari hidung atau mulut melewati faring menuju laring. Nah, selanjutnya yaitu laring atau pangkal tenggorokan. Pangkalnya ya di sini ya. Nah, itu fungsinya menghasilkan suara melalui pita suara dan menyalurkan udara ke trakea. Jadi munculnya suara kalian berbicara yaitu pada yaitu namanya laring. Rongga hidung, mulut dan tenggorokan tentunya kalian paham kan anak-anak? Oh ya. Laring yaitu laring itu tadi menghasilkan suara. Jadi anak-anak kalau berbicara atau mengeluarkan suara lah, itu nama organnya yaitu laring atau pangkal tenggorokan. Suaranya itu melalui pita suara dan menyalurkan ke trakea. Nama organ selanjutnya yaitu trakea atau batang tenggorokan. Tempatnya ada di sini, di dalam sini ya. Fungsinya yaitu saluran utama yang menyalurkan udara ke paru-paru. Di trakea itu kalau kita bernafas, yaitu masuknya udara ke paru-paru itu melewati trakea atau yang dimaksud dengan batang tenggorokan. Anak-anak ketika kalian menghempaskan nafas atau bernafas lah atau apa itu yaitu berada di trakea.
Jadi sebelum masuk ke paru-paru itu namanya bronkus, yaitu percabangan dari trakea menuju paru-paru kanan dan kiri. Sini percabangan. Nah, jadi udara masuk, terus itu melalui ke bronkus dahulu, terus ke paru-paru. Selanjutnya yaitu bronkiolus, letaknya di sini. Kan bronkiolus kan memiliki dua cabang kanan dan memiliki beberapa cabang untuk masuk ke paru-paru. Nah, cabangnya ini dinamakan bronkiolus. Fungsinya bronkiolus yaitu cabang kecil dari bronkus yang mengarahkan udara ke alveolus, kandung udara tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sini disebutkan bronkiolus ada dua, yaitu di kiri dan kanan. Kan paru-paru ada dua ya, kiri dan kanan. Nah, itu sebelum masuk oksigen ke paru-paru itu melalui bronkiolus, pertabuhan kanan kiri. Selanjutnya yaitu alveolus, letaknya di sini, di dalam paru-paru. Fungsinya yaitu kantung udara tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di sini kan manusia itu kan menghirup oksigen, lalu mengeluarkan karbon dioksida. Nah, hal ini disebut dengan alveolus. Fungsinya alveolus. Jadi alveolus itu kantungnya antara oksigen dan karbon dioksida. Itu terjadi pertukaran oksigen lalu menjadi karbon dioksida. Yang selanjutnya yaitu paru-paru. Nah, coba kamu perhatikan paru-paru. Ini kiri dan kanan, yang besar ini ya, nah, yang berwarna merah muda, yaitu berfungsi organ utama yang menampung alveolus dan tempat terjadinya proses pernapasan. Manusia memiliki paru-paru kanan atau yang disebut dengan 3 lobus dan kiri 2 lobus. Nah, ini paru-paru itu adalah organ utama yang menampung semuanya. Ini alveolus sama bronkus dan bronkiolus. Hal ini yang Bapak sebutkan tadi, paru-paru itu proses terjadinya antara oksigen dan karbon dioksida, penukaran tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya, nomor berikutnya yaitu proses pernapasan dibagi menjadi dua. Yang pertama pernapasan eksternal dan yang kedua pernapasan internal. Nah, apa sih pernapasan itu? Pernapasan eksternal yang pertama itu yaitu pertukaran gas antara udara di alveolus dengan daerah kapiler. Yang kedua, pernapasan internal yaitu pertukaran gas antara darah dengan sel-sel tubuh. Selanjutnya yaitu tahapan sederhana pernapasan. Ini kalian bisa catat dan coba ya. Yang pertama, udara masuk melalui hidung. Tahap kedua faring, lalu laring, trakea, bronkus, bronkiolus dan alveolus. Poin kedua, di alveolus oksigen masuk ke darah dan karbon dioksida keluar. Yang poin ketiga, karbon dioksida dibawa keluar melalui jalur yang sama saat menghembuskan napas. Tahap-tahapan ini, yang pertama udara masuk melalui hidung. Jadi ketika kalian bernapas, udara masuk melalui hidung. Tahap pertama. Yang kedua melalui faring. Faring itu yang saya sebutkan tadi, persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran makanan. Lalu ke laring. Laring itu pangkal tenggorokan.
lanjut ke trakea atau batang tenggorokan, lanjut lagi ke bronkus, dan selanjutnya bronkiolus dan alveolus. Nah, di dalam alveolus itu oksigen masuk ke darah dan karbon dioksida keluar. Nah, jadi ketika oksigen masuk ke darah, itu terjadinya pertukaran antara keluarnya karbon dioksida. Lanjutnya karbon dioksida dibawa keluar melalui jalur yang sama saat menghembuskan napas. Nah, sekarang coba kalian menghembuskan napas lalu keluarkan napas. Nah, sudah. Nah, jadi itulah prosesnya melalui hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus dan alveolus. Nah, di kedua halaman ini yang diterangkan anak-anak. Ada yang ditanyakan pada. Nah, sekarang coba kalian amati terlebih dahulu dan belajar sebelum ke materi selanjutnya. Memori. Oke, sudah kalian dapat semua anak. Selanjutnya materi yang halaman selanjutnya, halaman ke-13, gangguan. Berikut ini beberapa penyakit atau gangguan yang bisa menyerang sistem pernapasan. Yang pertama, nama gangguan yang pertama yaitu asma. Penjelasan singkatnya, penyempitan saluran pernapasan membuat sulit bernapas. Nah, jadi kalau penyakit asma ini yaitu saluran pernapasan itu menjadi sempit, lalu membuat kalian sulit bernapas. Itu asma. Yang kedua yaitu flu dan pilek. Flu dan pilek itu disebabkan oleh virus yang menyerang saluran pernapasan atas. Nah, jadi flu pilek itu ketika kalian hujan-hujanan, lalu kalian flu atau pilek, nah, itu disebabkan oleh virus yang menyerang melalui saluran pernapasan atas, di bagian hidung pernapasan atas ya. Dan nama gangguan yang ketiga yaitu bronkitis. Bronkitis itu radang pada bronkus menyebabkan batuk berdarah. Nah, kalau kalian batuk-batuk, nah seperti bapak ini dinamakan gangguan bronkitis. Bronkitis itu radang pada bronkus di sebelum ke paru-paru. Itu ada jembatan lalu menyebabkan batuk berdarah. Yang selanjutnya pneumonia, yaitu infeksi pada alveolus paru-paru menyebabkan sesak dan demam. Gangguan ini ya ke paru-paru ya, menyebabkan sesak dan demam. Ini terlalu parah. Yang selanjutnya TBC. TBC itu penyakit menular ya anak-anak. Jadi kalian hati-hati soal makanan, soal minuman dan sebagainya, jaga kesehatan. TBC itu penyakit menular yang menyerang paru-paru disebabkan oleh bakteri. Nah, bakteri yang kalian kelola seperti makanan, minuman atau sebagainya, itu kan semua ada bakteri. Bakteri buruk itu bisa menyebabkan TBC, penyakit menular yang menyerang paru-paru dan anak. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan. Yang pertama, anak yang penting menghindari asap rokok dan polusi udara. Kalau sekitar kalian banyak tercandu rokok, itu kalian bisa gimana ya? Kalian bisa menghindarinya atau agak jauhan, karena asap rokok itu sangat buruk sekali untuk kesehatan.
banyak apa ya, polusi seperti bahan bakar mobil di knalpot. Ini salah satu dari polusi udara. Kalau kalian jalan-jalan ke kota misalkan, sebaiknya kalian harus menggunakan masker untuk menghindari beberapa penyakit polusi. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan berdebu seperti ini. Nah, menggunakan masker di lingkungan berdebu seperti kalian membersihkan kelas atau membersihkan kamar, itu pastinya kalau nggak lama nggak dibersihkan itu pasti berdebu. Nah, anak-anak ketika membersihkan sebaiknya harus menggunakan masker karena itu salah satu menjaga kebersihan. Yang ketiga, olahraga teratur agar bapak kuat. Nah, di sini kalian itu harus wajib berolahraga. Nah, karena itu penting bagi kesehatan. Kalau ada waktu free atau waktu kosong, kalian bisa menggunakan waktu tersebut untuk berolahraga. Misal push up, sit up, fisik-fisik, atau lari kecil, atau jogging-jogging bersama teman. Bisa juga sepak bola, main volley dan sebagainya. Selanjutnya, makan makanan bergizi, terutama yang mengandung vitamin C dan E. Yang kelima, istirahat yang cukup dan menjaga kebersihan. Kalian harus jaga makan makanan bergizi, ya, minuman juga. Makan bergizi itu terutama yang mengandung vitamin C dan E. Itu untuk imunisasi tubuh. Yang kelima, istirahat yang cukup dan menjaga kebersihan. Nah, karena kalau malam itu janganlah kau begadang sampai pagi-pagi bermain HP atau film atau scroll TikTok. Sebaiknya kalian kalau malam hari itu digunakan untuk tidur dan jangan begadang. Nah, di sini ada yang ditanyakan anak-anak. Nah, sekarang di kelas ini ada berapa orang ya? 40. Berarti anak-anak silakan kalian membuat 4 kelompok, 10 orang, 10 orang dan 10 orang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tugasnya kalian yaitu membuat media tersebut yang Bapak sampaikan, tampilkan di smartboard. Nah, tugasnya ini yaitu tugas kelompok di pekerjaan rumah. Jadi kalian mengerjakannya di luar waktu sekolah ya. Caranya seperti ini. Nah, sekarang Bapak akan membagi tugas individu yang silahkan kalian mengerjakan. Ini anak. Oke, bagus ya, semua sudah mengerjakan ya. Nah, pintar sekalian anak. Semuanya sudah mengerjakan dan bagus semua. Nanti Bapak akan nilai pas waktu di rumah. Nah, untuk materi tadi ada yang ditanyakan apa enggak anak? Oh, terus ditanyakan
Kalau nggak ada, Bapak akan menggunakan materi hari ini. Silahkan kalian memahami dengan baik. Nah, pada materi hari ini yaitu sistem perencanaan kerja. Itu ada banyak buku yang melalui udara. Itu semuanya perencanaan udara ya. Nah, dari hidung, dari ke esophagus, sampai ke bronkus, sampai ke paru-paru, itu adalah perencanaan. Nah kan tadi anak-anak sudah mempraktikkan ya, mengambil nafas, mengeluarkan nafas itu adalah salah satu contohnya. Terus anak-anak jangan lupa makan makanan yang bergizi, rajin olahraga agar terkena penyakit, terus menghindari polusi udara ataupun asap rokok. Biar tidak mudah terkena penyakit, karena bagian dalam tersebut itu sangat penting bagi kita. Nah, untuk selanjutnya sekian materi pada hari ini. Silakan ketua untuk pembelajaran hari ini. Silakan Mas Amir. Siap, gerak. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian dari Bapak. Jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.